Kali ini kita akan belajar tentang kalor. Kalor berbeda dengan suhu. Kalor adalah sejumlah energi termal yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor dinotasikan dengan huruf K. Satuan kalor dalam SI adalah joule. Namun, besarnya kalor juga dapat dinyatakan dengan satuan kalori. Kalor dapat menimbulkan berbagai pengaruh pada benda, antara lain, kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Benda yang menerima kalor suhunya akan naik, sedangkan benda yang melepas kalor suhunya akan turun. Kalor juga dapat menyebabkan perubahan ukuran pada benda. Seperti yang sudah kita pelajari di subbab pemuaian, jika benda dipanaskan atau menerima kalor, benda akan memuai atau ukurannya bertambah. Sedangkan jika benda didinginkan atau melepas kalor, benda akan menyusut atau ukurannya berkurang. Kalor juga dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Apa yang akan terjadi jika es batu diletakkan di ruang terbuka? Es batu lama-kelamaan akan mencair. Hal ini terjadi karena es batu menyerap kalor dari lingkungan. Berikut adalah skema perubahan wujud zat. Garis merah menunjukkan bahwa perubahan wujud zat menyerap kalor, dan garis biru menunjukkan bahwa perubahan wujud zat melepas kalor. Besarnya kalor dapat dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Besarnya kalor sebanding dengan massa benda dan perubahan suhu. Artinya jika semakin besar massa benda atau perubahan suhu, kalor yang diperlukan juga semakin besar. Sehingga besarnya kalor dapat dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T atau perubahan suhu dapat diperoleh dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Tadi juga ada kata kalor jenis ya. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis dinotasikan dengan huruf C kecil. Kalor jenis dapat dirumuskan sebagai berikut. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kalor jenis beberapa bahan. Selanjutnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kapasitas kalor dinotasikan dengan huruf C besar. Untuk mencari kapasitas kalor, kita dapat menggunakan rumus berikut. Baiklah, kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu kalor untuk menaikkan suhu. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Penyelesaiannya adalah jika diketahui M sama dengan 2 kg, kalor jenis sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhunya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti 40 dikurang 20 sama dengan 20 derajat Celcius. Maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya adalah kita gunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita masukkan angkanya sehingga sama dengan 2 kg kali 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 20 derajat Celcius. Hasilnya adalah 168.000 Joule.
soal-soal dari bab kalor. Berikut soalnya. Berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah 100 gram es 0 derajat menjadi air 0 derajat Celcius? Oke, soalnya simple, hanya seperti itu. Yang ditanya adalah berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air. Seperti itu. Ingat ya, prosesnya adalah proses mencair. Oke, kita tulis yang diketahuinya dahulu. Yang pertama ada massa esnya 100 gram. Kemudian kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Nah, sebagai catatan untuk teman-teman, nilai kalor lebur es biasanya suka tidak diberikan di soal. Jadinya, teman-teman harus sudah hafal dulu nih. Cukup mudah ya. Kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Oke, bisa teman-teman hafalkan. Kemudian pertanyaannya adalah nilai Q-nya. Q untuk mengubah wujud suatu benda. Oke, langsung saja kita jawab. Ingat, rumus Q untuk merubah wujud suatu benda atau suatu zat adalah Q sama dengan M dikali L. Dalam hal ini, massa S dikali dengan kalor lebur S. Oke, langsung kita masukkan saja angkanya. Q sama dengan 100 dikali 80. Setelah dihitung, kita dapatkan Q sama dengan 8000 kalori. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Cukup mudah dipahami. Yang perlu ditekankan di sini adalah rumus Q untuk mengubah wujud. Rumusnya adalah M dikali L. Dan kalor lebur S sebaiknya teman-teman bisa untuk dihafalkan. Oke, demikian teman-teman bisa mencoba soal lainnya. Dan selamat belajar!